Di sebuah desa yang kecil, tinggallah Hizkia dengan kedua orang tuanya. Hizkia yang duduk di kelas 11 SMA dan berumur 17 tahun. Ia terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Ia hidup dengan ibunya di rumah yang sederhana dekat sungai. Ayahnya meninggal pada saat Hizkia menginjak 11 tahun karena penyakit kanker paru-paru. Hizkia melanjutkan usaha kecil-kecilan ayahnya, yaitu menjual kain batik untuk membantu perekonomian keluarganya karena sang ayah telah tiada dan ibunya bekerja sebagai petani. Namun karena keterbatasan akses ke desa, ia hanya bisa menawarkan batik tersebut ke tetangganya saja. Namun karena corak batiknya hanya ada satu jenis saja, tetangga-tetangganya enggan membelinya. Hizkia berpikir keras, bagaimana cara membuat corak baru pada batik? Menanyakan kepada ibunya dan meminta pendapat agar bisa menemukan ide membuat corak baru pada batiknya itu. Karena ibunya bekerja sebagai petani, ibunya menyuruh Hizkia untuk pergi keluar rumah dan melihat sekelilingnya. Hizkia mengangguk dan berpamitan pergi keluar rumah. Ia melihat sekeliling dipenuhi oleh padi yang ditanam dengan hutan yang tinggi. Namun ia tidak menemukan ide untuk corak batiknya itu. Saat berbaring, ia memikirkannya lagi. Ia menatap ke atas langit dan melihat langit. Ia melihat langit yang biru dan awan putih. Ia mendapat ide untuk corak batik barunya itu. Lalu ia berbicara dalam hatinya itu. Sepertinya aku akan membuat corak baru berbentuk seperti awan yang kulihat tadi. Ia pun berlari dengan semangat menuju rumah. Setelah sesampainya di sana, Hizkia menanyakan pendapat dia kepada ibunya tentang ide yang dia temukan tadi di luar. Bu, apa corak batiknya yang kubuat menjadi bentuk awan dan langit? Ibunya menjawab, boleh nak, sepertinya bentuk awan bagus untuk corak batiknya. Hizkia bersemangat dan antusias. Lalu ia mengambil alat tradisional untuk menggambar awan. Ia mencoba berkali-kali menggambar berbentuk awan. Namun hasilnya tidak terlalu bagus. Ia sempat putus asa. Namun akhirnya setelah gagal berkali-kali membuat corak gambar, ia dengan sepenuh hati untuk menggambar awan tersebut. Dan hasilnya maksimal. Ia menanyakan pendapat ibunya soal gambar yang dihasilkan oleh dia. Menurut ibu, apakah gambarku yang terakhir ini bagus? Karena menurutku ini bagus. Lalu ibunya menjawab, bagus nak, tapi tambahkan warna langit agar terlihat lebih cantik dan menarik. Hizkia menuruti pendapat ibunya tersebut. Berhari-hari lamanya membuat mewarnai batik tersebut. Akhirnya ia menyelesaikannya. Namun, pas pada penyelesaian batik terbarunya itu, harga batik menurun karena masuknya batik murah meriah dari desa lain. Ia sempat menawarkan batik hasil karya terbarunya kepada warga sekitar, namun tidak ada yang berminat karena warga lain memilih batik murah dari desa sebelah. Ia kebingungan karena tidak ada satupun yang minat dengan batik terbarunya itu. Ia berpikir mungkin harganya terlalu mahal dan tidak terjangkau. Jadi ia pun menurunkan harga batiknya terbarunya itu, namun masih tetap tidak ada peminatnya. Karena keterbatasan akses internet dan gadget, ia memutuskan untuk pergi ke warnet tempat ia sering bermain game online di sana. Lalu ia menyewa selama 2 jam untuk membuat iklan untuk batiknya itu. Namun karena ia tidak terlalu mengerti cara mengedit iklan, ia menanyakan ke pemilik warnet. Lalu sang pemilik warnet tersebut mengajari mengedit iklan yang ia ingin buat. Ia tak mau kalah dari pesaing yaitu batik desa sebelah yang menjual murah batiknya itu di desanya itu. Setelah diajarkan oleh pemilik warnet tersebut, ia sedikit paham dan melanjutkan setiap hari di warnet tersebut. Ia membuat iklan yang mencolok dan menarik. Lalu ia menaruh harga pada iklan dengan harga yang cukup murah. Setelah selesai pembuatan iklan,
Ia memperlihatkannya kepada pemilik warnet, dan bapak tersebut terkejut. Karena ia hanya mengajari dasar-dasarnya mengedit iklan, namun Hizkia bisa membuat iklan yang menarik. Hingga sang pemilik warnet tersebut terpikat oleh iklannya dan ingin segera membeli batik tersebut. Hizkia hanya tersenyum tipis, karena ia membuat bapak tersebut terpikat. Lalu beberapa warga yang sedang bermain di warnet itu meremehkan batiknya itu. Mereka berkata, "Batik punyamu itu tidak bisa bersaing dengan batik desa sebelah itu," ujarnya. Hizkia lalu meninggalkan tempat warnet tersebut, menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang telah ia lakukan dan menceritakan juga warga yang meremehkan batik tersebut. Ibunya berkata, "Nak, yang sabar ya, ibu tahu kalau kamu bisa buktiin ke ibu dan warga lain." Lalu ia mengiyakan pendapat ibunya. Keesokan harinya, karena ia tidak pernah main sosmed, ia kebingungan cara mengupload iklannya. Namun seketika pemilik warnet memberikan akun kecilnya untuk digunakan Hizkia. Ia berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemilik warnet, lalu ia menanyakan nama bapak pemilik warnet tersebut. Lalu bapak pemilik warnet tersebut menjawab, "Nama saya adalah Pak Mamat. Pak Mamat yang selalu membuka warnet dan menemaniku dari saat kecil hingga saat ini. Namun karena masa kecil fokus bermain game, jadi aku nggak tahu nama bapaknya." Lalu aku mengupload iklanku di akun kecil Pak Mamat. Ia memencet kirim dan menunggu orang-orang menonton iklannya itu. Berjam-jam berlalu, namun yang menonton hanya sedikit. Lalu Pak Mamat menawarkan kalau temannya sudah terkenal di sosmed. Mungkin dia bisa membantuku. Lalu Hizkia mengangguk. Lewat telepon. "Bro, bisa bantu nggak anak di desaku ini? Dia mau iklannya ditonton banyak orang dan banyak peminatnya." Lalu temannya berkata, "Bisa lah bro, kirimin aja iklannya, nanti aku bantu biar ramai nonton sama belinya itu," ujarnya. Hizkia kegirangan dan bergembira. Hizkia mengirimkan iklannya ke nomor teman Pak Mamat. Pak Mamat berkata, "Bro, udah dikasih tuh iklannya." Lalu dijawab oleh temannya, "Oke bro, besok tak upload deh. Kalau sekarang lagi mau meeting dulu." Lalu Pak Mamat menjawab, "Oke bro, ditunggu. Makasih." Pak Mamat menutup teleponnya. Aku pun berterima kasih lagi kepada Pak Mamat karena selalu membantu dia di saat kesusahan. Lalu ia berpamitan untuk pulang dan beristirahat sembari menunggu esok hari. Pada keesokan harinya, Hizkia meminta doa dukungan dan ibunya agar bisa berjalan dengan lancar, dan doakan agar batiknya tersebut laku ke seluruh Indonesia. Setelah selesai, Hizkia berpamitan kepada ibunya lalu pergi kembali ke warnet. Pada saat sesampainya di gerbang warnet, terdengar ramai di dalam, dan ternyata iklan Hizkia tembus ke seluruh dunia. Hizkia pun kembali ke rumah sambil dikerumuni oleh warga. Aku mengambil batikku dan menjualnya. Seketika batikku habis terjual semua. Aku bersyukur karena tanpa bantuan Pak Mamat, sepertinya aku gak bisa sampai di sini dan kayak gini. Dan seterusnya aku membuat corak baru setiap hari dan menjualnya. Hingga akhirnya wabah datang, membuat semua orang harus berdiam diri di dalam rumah masing-masing. Tokoku juga menjadi hilang daya pembeli. Berbulan-bulan tidak ada pemasukan uang untuk keluargaku. Tapi aku kepikiran bagaimana jika aku berjualan lewat internet dan toko online. Setelah itulah aku meminta pertolongan Pak Mamat kembali untuk meramaikan toko onlineku. Walaupun sedikit demi sedikit, namun jumlah penonton dan pembeli semakin tinggi. Aku menjual batik jenis
yang kau buat kemarin. Lalu aku juga membuat batik khas daerahku. Hingga wabah tersebut perlahan menghilang, tokoku masih ramai pembeli. Aku belajar menjadi bahwa kegagalan bukanlah berarti sudah tidak bisa melawan, namun dari kegagalan kita bisa belajar dan mau berubah.